Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini kita akan melihat kenyataan di lapangan bagaimana warga Nahdliyin sangat-sangat kecewa dengan para pengurus organisasi NU, PBNU, menyusul dikeluarkannya surat edaran PBNU tentang PWILS. Jadi berbagai macam tafsir dari mulai yang paling keras, paling suudzon sampai yang paling lembut, paling husnudzon. Versi husnudzon adalah versi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Beliau menafsirkan surat edaran NU ini sebenarnya ditujukan kepada Ba'alwi yang sudah mengotori kesucian nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tercermin dari poin 3 yang disoroti Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi maksudnya adalah kita harus menjaga nama besar Nabi Muhammad SAW ini dari dikotori oleh habaib Alwi yang mengaku-ngaku cucu Nabi. Itu pesan dari PBNU. Tetapi masyarakat yang lain menilai poin 4-nya yang bermasalah. Karena secara langsung menyebutkan PWILS yang menyebarkan sikap permusuhan terhadap habaib Alwi terkait polemik nasab, menyebabkan perpecahan dan lain-lain. Dan tidak menyarankan untuk ikut PWILS ataupun organisasi yang berseberangan dengan PWILS, yaitu Rabithah Alawiyah, FPI, dan lain-lain. Berikut tafsiran husnudzon dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Instruksi ini adalah larangan kepada pengurus NU untuk tidak mentolerir sikap, perilaku, ucapan siapapun dari pihak manapun yang menyimpang dari nilai-nilai syariat, lebih-lebih dengan menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah. Nah, dari poin ini PBNU sangat cepat sekali, sangat bijaksana menginstruksikan kepada para pengurus untuk tidak mentolerir sikap-sikap, ucapan-ucapan yang menyimpang dari nilai-nilai syariat, lebih-lebih menyalahgunakan kemurnian Rasulullah Muhammad SAW atau kemuliaan Rasulullah. Dan ini tentunya bagi kita telah mengetahui bahwa yang selama ini selalu membawa narasi-narasi tentang Rasulullah adalah dari klan Ba'alwi. Jadi sebenarnya PBNU di dalam hal ini yang paling dijadikan titik berat dari poin yang ketiga ini adalah klan Ba'alwi. Untuk kepada kader NU tidak mentolerir dari oknum-oknum Ba'alwi yang senantiasa membawa-bawa nama Rasulullah untuk kemudian digunakan kemanfaatannya untuk pribadi dan kelompok mereka. Membawa-bawa nama Rasulullah, kemudian dengan membawa nama kemuliaan Rasulullah itu mereka mengambil manfaat dari sana. Jadi PBNU menginstruksikan kepada kader-kadernya di seluruh Indonesia untuk tidak mentolerir Ba'lawi yang senantiasa membawa-bawa nama mulia dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau yang saya pahami dari instruksi itu demikian. Walaupun saya walaupun sebagai wakil ketua dari Perjuangan Wali Songo Indonesia memahami kader-kader PWI di bawah yang mempertanyakan tentang instruksi PBNU itu. Nah, tetapi di dalam kacamata saya ketika mencermati dari instruksi PBNU itu, dari poin ketiga ini jelas sekali pembelaan PBNU terhadap warga NU, terutama kader-kadernya, untuk tidak tertipu oleh orang-orang yang menggunakan nama Rasulullah untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Kemudian ini yang dipermasalahkan oleh para kader-kader PWI di bawah, yang perlu saya membantu PBNU untuk menjelaskan maksud PBNU. Walaupun nanti ini bisa dibantah kalau apa yang saya katakan, yang saya tafsirkan ini kemudian
ada beberapa yang tidak pas dengan PBNU. Di dalam poin 4, instruksi PBNU itu dikatakan, setiap pengurus dan kader NU berkewajiban mencegah perpecahan, tafaruk, dan mendamaikan pertentangan, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab, baik keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggikan nasab, yang meninggalkan adab, maupun keikutsertaan dalam perkumpulan dan organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab seperti PWILS maupun yang berseberangan dengan PWILS. Yang berseberangan dengan PWILS siapa? Robita Alawiyah, Maktab Daimi, FPI, Jatmanya Pekalongan. Itu yang bertentangan dengan PWILS. Jadi poin keempat itu bukan khusus untuk PWI, tetapi juga seluruh kader NU tidak boleh berada di pihak Rabita Alawiyah, tidak boleh berada di pihak FPI, tidak boleh berada di pihak MA, tidak boleh berada di pihak Maktab Daimi. Ini tentunya instruksi yang gelontorkan oleh PBNU terkait dengan sebelumnya ada beberapa kader-kader NU bahkan di PBNU yang ikut-ikut membela nasab Alawi. Tetapi di sisi lain, di masyarakat akar rumput, di kalangan warga Nahdliyin kelas bawah, bukan elit ya, bukan para kiai, justru jengkel dengan para pengurus PBNU ini yang sudah nyata-nyata memframing PWILS sebagai organisasi yang diciptakan untuk melahirkan kebencian. Dan memang sebelumnya bahasa Kiai Haji Miftahul Akhyar pun sudah mengarah ke sana. Beliau mengatakan ada organisasi yang berjuang mengatasnamakan Wali Songo, tetapi adabnya tidak seperti Wali Songo, membenci, memusuhi, dan lain-lain. Dan kemudian beberapa minggu setelahnya terbitlah surat edaran itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kejadian ini adalah blessing in disguise, ada keberkahan. PBNU mengeluarkan surat ini berarti membangkitkan semangat PWILS untuk membuktikan bahwa kita tidak seperti itu. Kemudian juga membangkitkan simpati masyarakat kepada PWILS semakin bertambah. Alhamdulillah. Dan banyak masyarakat yang menggantungkan harapannya, menggantungkan perjuangan kiai-kiai Nusantara ini kepada PWILS dibanding kepada NU. Karena NU sudah dikooptasi oleh Habaib Ba'alwi. Jadi mereka nggak mau gabung-gabung karena pemikirannya banyak dirusak oleh Habaib Ba'alwi. Tetapi di PWILS mereka murni berjuang untuk Islam Nusantara, kiai-kiai Nusantara, tradisi dan adat budaya Nusantara, jauh dari campur tangan Ba'alwi. Begitulah kira-kira. Maka tak heran ada salah satu contoh warga yang sudah sangat muak, sangat jengkel terhadap PBNU ini, yang dulu merupakan kebanggaannya, tetapi karena ulah para pengurusnya ini, mereka tidak simpati lagi. Muak, jengkel, nesu. Sehingga atribut-atribut NU mulai dilepaskan karena protes terhadap pengurus PBNU yang tidak punya sikap itu, bahkan cenderung pro Ba'alwi. Banyak mukibinnya di sana. Inilah reaksi dari warga Nahdliyin akar rumput dalam bahasa Jawa. Mohon maaf Mbah Hasim, pengurus PBNU sekarang sukanya mempermalukan. Mending logo ini tak copot aja, malu aku menjadi warga NU. Beneran malu aku jadi warga NU. Aku sekarang lebih percaya PWI yang benar-benar menjaga marwahnya NU, menjaga amaliyahnya NU, yang menjaga sejarahnya NU itu PWI. Aku malu sekali jadi warga NU. Ini stiker NU di motorku ini dan bendera NU. Udah males aku. Gak mau ngibarkan lagi. Bikin malu aja. Instruksi kok suruh menjauhi saudara sendiri. PWILS itu kan orang-orang pagar Nusa, orang-orang Banser.
masa disuruh dijauhi. Terlalu sekali PBNU itu. Tetep NU kultural Pengurusnya wae. itu Aku mau bikin NU mual, bikin mumet, bikin gondok, memalukan. Iya, Mohon kami dimaafkan, Mbah Hasim. Aku sekarang jadi NU kultural saja. Aku nggak mau memperlihatkan NU. Dah sekarang tak copoti semua. Besok sudah nggak ada tulisan-tulisan NU lagi. Udah NU biar diklaim sendiri oleh orang PBNU dan para Habib itu. Sampah banget. Dah tak copoti semua. Dah bersih sekarang, nggak ada stiker NU-NU-an lagi. Aku nggak percaya sama PBNU, sama NU PB pengurus besarnya sekarang. Dah belas sama sekali nggak percaya, sampah semua. Begitulah kemarahan warga Nahdliyin terhadap para pengurus PBNU. Mudah-mudahan kemarahan ini semakin meluas. Ketidakpuasan ini semakin meluas, bahkan bisa sampai ke telinga para pengurus PBNU agar mereka sadar bahwa mereka tidak bisa menjadi golongan elit dengan menjauhi wong cilik. Tetap akan rungkan atau ambiar atau akan kena petakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.